ini sedikit beberapa poin yang cukup menarik yang dapat kita miliki ya, sehubungan dengan kebangkitan Kristus ini. Baik, mari kita lihat. Dalam bagian tambahan ini, mari kita lihat pentingnya kebangkitan Kristus dan bagaimana upaya-upaya yang setan coba selalu gunakan ya untuk membuat distraction, untuk membuat segala sesuatu sehingga gantinya kita berfokus kepada kebangkitan Kristus dan makna kebangkitan Kristus. Kita seringkali difokuskan kepada hal-hal yang boleh katakan tetek bengek kecil. Tetek bengek kecil yang seringkali diutamakan. Dan itu membuat orang kadang-kadang berkelahi lah, berantem, pusing, dan lain sebagainya. Apa itu yang saya maksudkan ya? Mari terus kita pelajari pada saat ini ya. Nanti kita akan lihat. Tapi mari coba saya mulai. Mari saya mulai dengan Markus 16 ayat 1 dan 2. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah. Jadi setelah lewat hari Sabat, kemungkinan itu apa ya? Sabtu malam, ya setelah lewat ya, Sabtu malam, mereka membeli rempah-rempah untuk pergi. Untuk apa? Untuk kemudian pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Untuk nantinya, apa yang mereka akan buat nantinya. Dan apa itu nantinya? Itu ayat 2. Dan pagi-pagi benar, pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Pergilah mereka kemana? Ke kubur. Ya. Jadi setelah lewat hari Sabat. Jadi lewat hari Sabat itu bukan apa ya? Bukan tengah malam atau apa, tidak. Ya, nanti kita akan lihat. Ya. Jadi pada hari pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Anyway, mari kita lihat kronologinya. Ini yang sudah dinyatakan dalam Alkitab ya. Kronologis daripada kematian dan kebangkitan Yesus. Yang pertama tentunya Jumat. Ya, Jumat, kenapa? Yesus disalibkan dan meninggal sekitar pukul 3 sore dalam Matius 27 ayat 45 sampai 50 ya. Ia dimakamkan sebelum matahari terbit pada hari Jumat, ya, hari persiapan, yaitu hari menjelang Sabat, ya. Hari persiapan itu Jumat, dan kita semua tidak ada orang teolog Kristen yang akan mempertanyakan ini Jumat Agung ini, tidak ada yang mempertanyakan. Semua tahu, hari persiapan itu hari Jumat, ya, yaitu hari menjelang Sabat. Jadi kalau hari Jumat, setelah Jumat apa? Sabat atau Sabtu ya, walaupun tidak ada tulis kata Sabtu di sini, tapi apa itu kata Sabat sendiri? Itu artinya apa? Hari ke-7 ya. Sabat sendiri kan secara letterlek itu berarti rest ya. Tapi dalam berbagai bahasa-bahasa di dunia ya, Savao dan lain sebagainya itu Sabtu, Sabat itu Arabnya Sabtu dan lain sebagainya. Itu kan semua menunjuk pada hal yang sama ya. Markus. Nah, setelah itu kita tahu hari Sabat atau Sabtu Yesus itulah yang penuh tetap berada di dalam kubur sepanjang hari Sabat atau hari Sabtu. Oke, Sabat. Lalu hari Minggu. Lalu hari Minggu. Hari Minggu pagi ketika para wanita pergi ke makam, mereka mendapati bahwa Yesus telah apa? Bangkit. Kita sudah baca tadi. Markus 16 ayat 1 sampai 6, Matius 28 ayat 1 sampai 6. Jadi itulah Minggu pagi. Hari pertama dalam minggu tersebut. Itulah sebabnya orang Kristen semua bicara tentang apa? Paskah, Minggu Paskah atau apa ya. Tidak semuanya ya. Mayoritas Kristen banyak bicara tentang Minggu Paskah. Jadi itulah Minggu. Jadi hari persiapan Jumat, Sabat, Sabtu, lalu apa? Hari Minggu. Oke, hari Minggu. Nah, seperti yang ditanyakan ya. Yang ditanyakan oleh Bapak Richard Magid ya. Waktu lalu ya. Sebenarnya Yesus itu berapa lama itu dia di dalam kubur ya. Berapa lama? Kenapa? Karena ada satu ayat yang seakan-akan dicomot ya. Diambil di luar konteks dan itu tidak dilihat dari kacamata untuk melihat semua ayat lainnya. Nah inilah makanya mari kita baca ayat tersebut ya. Mari kita lihat ayat tersebut. Matius 12 ayat 40. Ya, Matius 12 ayat 40 di sana dikatakan, sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam. Waduh, ada 3 harinya, ada 3 malamnya. Waduh, kalau 1 hari itu kan ada 12 jam. Malam itu ada 12 jam. Jadi 24 jam. Ada yang terang, yang gelap, itu malam, terang, gelap. Jadi, wah ini berarti 24 jam. 24 kali 3, 72. Oke, sering nggak? Oke. Jadi, sebab seperti Yunus tinggal dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi. Ya, di dalam rahim, the heart, bahasa aslinya the heart of the earth. Ya, di dalam rahim bumi. Jadi sebenarnya rahim bumi, heart, ini seperti
seperti doa Bapa kami. Jadi bukan berarti itu apa ya, selalu secara letterlek juga rahim bumi itu artinya berada dalam apa ya, dalam kuburan ya. Tapi anyway, itu pembahasan lainnya nanti. Anyway, sekarang ya. Jadi anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Apa? Oke, baik, mari kita lihat. 3 hari 3 malam itu 72 apa ya? 72 jam. Oke, 3 hari 3 malam itu kalau bagi kita yang pemikiran letterlek, pemikiran literal kita yang modern saat ini, wah itu 72 apa? 72 jam. Jadi masalahnya dengan kematian Yesus ini atau peristiwa kematian Yesus, dia matinya kurang lebih Jumat jam berapa? Jam 3 sore ya. Matahari terbenam itu ya rata-rata jam 6 ya. Jadi masih ada 3 jam, hanya sisa 3 jam. Lalu cuma penuh dia di hari Sabtu itu 24 jam. Lalu Minggu pagi-pagi saja dikatakan dia sudah bangkit ya, dikatakan ya. Kalau demikian, kalau itu kurang lebih Minggu pagi-pagi, saya salah tulis di sini ya, bukan 6 jam tapi 12 jam ya. Saya salah tulis ya. Saya masih dalam pemikiran Romawi ini, saya tulis 6 jam ini ya. Tapi Ibrani 12 jam ya. 12. Jadi totalnya itu hanya 39 jam ya. 39 jam. Jadi beda kan 72 jam dengan 39 jam ya. Dengan kata lain, beda. Ya, dengan 39 jam. Jadi ada saat ini, terus terang saja, ada saat ini minoritas Kristen vokal yang mempersalahkan ini. Bagi mereka, Yesus dikubur itu Rabu sore jam 3, dibangkitkan Sabtu sore jam 3. Jadi supaya lengkap 72 jam. Inilah yang mereka ajarkan. Ya, inilah makanya jadilah juga lunar sabat dan lain sebagainya itu dan lain sebagainya. Jadi ini yang sering kali menjadi apa? Masalah ya, karena secara letterlek mereka ingin pikirkan tersebut ya. Mereka, nah pertanyaannya ya, mari kita lihat konteksnya. 3 hari 3 malam itu dalam konteks apa? Dalam konteks apa itu Yesus bicara dalam Matius 12 tadi ya? Matius 12 tadi. Mari kita lihat. Di dalam Alkitab, pada saat dia berbicara tentang kapan Yesus dibangkitkan, ada beberapa istilah yang digunakan. Misalnya, ini salah satu contoh. Ada banyak, nanti kita akan lihat berapa banyak yang contoh-contoh ini ya. Matius 17 ayat 22 dan 23 katakan, anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Dan mereka akan membunuh dia pada hari ketiga. Dan pada hari ketiga, ia akan apa? Ia akan dibangkitkan. Jadi, pada hari ketiga. Tolong saya tahu ini mungkin sedikit bermain-main tentang apa ya, kosa-kosa kata dan lain sebagainya. Tapi saya mohon Anda bersabar ya. Mari kita lihat. Tolong perhatikan baik-baik ini ya. Pada hari ketiga. Tapi ayat lainnya, Markus 8 ayat 31 katakan. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Kalau sesudah 3 hari, berarti kalau kita mau pikir 3 hari itu letterleknya 72 jam, jadi sesudah 72 jam itu bisa jam ke-73, jam ke-74, jam ke-75, atau sesudah itu semua. Ya. Itu bisa sampai jam ke-80. Itu kan yang penting kan sesudah 3 hari. Ya. Jadi inilah kalau kita memang mau pikir-pikir, tadi lu mau letterlek sekali ya, mau literalnya itu gimana ini pendeta. Ya, kita harus hati-hati ya bicara tentang Alkitab ini ya. Jadi pemahaman kita harus apa? Bahwa Alkitab itu tidak saling bertentangan, tapi memiliki apa? Untuk menjelaskan satu ayat yang kurang jelas bagi Anda, gantinya Anda menggali dan mengolah ayat tersebut dengan pemikiran kita, dengan pandangan kita yang Romawi atau modern saat ini atau apalah. Bagaimana kita biarkan Alkitab untuk menjawab dirinya sendiri, ayat dibandingkan dengan ayat. Dan ini sedang kita lakukan saat ini ya. Apalagi, jadi pada hari ketiga dia akan dibangkitkan. Sesudah hari ketiga dia akan dibangkitkan ya. Lalu Yohanes 2:19. Jawab Yesus pada mereka, rombak bait Allah ini dan dalam 3 hari ya, atau within, bahasa Inggrisnya within, di dalam 3 hari. Jadi dalam 3 hari itu ya bisa ke 60 jam, ke 60 jam, ke 50. Yang penting di dalam apa? Di dalam 72 jam kalau pemikiran kita seperti literal begitu-gitu ya. Jadi bedanya antara Yohanes 2:19, Yohanes 2:19, Yesus dapat dibangkitkan di jam ke-50, jam ke-60. Ya. Kalau dalam Markus 8 ayat 31, Yesus dapat dibangkitkan sesudah jam ke-72, mungkin jam ke-80, 85. Ya itu begitu kan. Jadi inilah, pada hari ketiga, sesudah 3 hari,
dalam atau within 3 days, ya. Bait itu akan didirikan. Jadi kalau kita lihat ini banyak kali, berapa kali ini muncul pada hari ketiga. Pada hari ketiga itu munculnya apa? 10 kali. 10 kali itu muncul. Sesudah 3 hari munculnya 2 kali dalam Alkitab. Dalam 3 hari or within 3 days itu apa? 5 kali. 5 kali muncul. Nah, yang menjadi masalah, yang dipermasalahkan oleh banyak orang yang seringkali vokal dan ingin mencoba untuk apa? Melidiki sesuatu yang bukan merupakan fokus, itu bukan merupakan fokus daripada kebangkitan Kristus. Tapi itulah manusia, ya. Gantinya kita memikirkan tentang kebangkitan Kristus, kita pikirkan kapannya dia itu bangkit tuh, jamnya jam berapa dia. Nah, itu dia. Itu hanya muncul 1 kali, saudara. Ya, 3 hari 3 malam itu hanya muncul sekali saja. Ya, jadi kalau kita melihat Alkitab berbicara pada hari ketiga, sesudah 3 hari, dalam 3 hari, 3 hari 3 malam. Ini yang penting 3-nya. Kenapa? 3 inilah misalnya pada saat Yesus dikasih tahu, oh Lazarus sakit, ya. Lazarus sakit, oh kemudian apa? Lalu kemudian mau dibangkitkan. Sesudah berapa lama Yesus baru pulang pergi? Ya setelah 3 hari dikubur. Kenapa? Ya memang kalau orang 3 hari dalam kubur itu, dia bukan lagi mati suri, udah betul-betul mati itu 3 hari. Dengan kata lain, ya, dari satu sisi, ya, kita bisa jelaskan hal tersebut. Kenapa 3 hari, ya? Jadi 3 hari 3 malam ini dalam Alkitab itu sangat untuk menyatakan memang tidak ada yang dapat katakan, oh Yesus itu hanya pingsan. Yesus tidak hanya pingsan dengan kata lain, ya. Jadi 3 hari ini, ya. Jadi ini apa artinya pada hari ketiga, sesudah 3 hari, dalam 3 hari? Artinya pada hari ketiga itu apa? Artinya ini, bahwa tidak diragukan lagi. Semua ungkapan itu setara. Baik pada hari ketiga, sesudah 3 hari, dalam 3 hari, 3 hari 3 malam itu setara. Yang digunakan untuk menekankan peristiwa yang sama. Yang penting peristiwanya. Apa itu peristiwanya? Kebangkitan Yesus. Kebangkitan Yesus. Semua ungkapan ini, semua ungkapan tidak dapat diartikan secara literal. Kenapa? Kalau Anda pikir, oh harus literal. Oh Yesus harus 3 hari, 3 malam. Jadi harus ada 3 malamnya, ada 3 harinya dalam kubur, dan lain sebagainya. Wah, kalau Anda mau bikin secara literal, bagaimana dengan ayat-ayat yang lain ini? Sesudah 3 hari, ya, sesudah 72 jam. Kalau mau ukur-ukuran, ya, istilahnya. Atau di dalam 3 hari. Kenapa, ya? Kalau secara literal nggak bisa. Pada 3 hari tidak sama dengan sesudah 3 hari. Ya. Jadi kita nggak bisa mengartikan ini secara apa? Literal. Jadi, nah itulah sebabnya mari kita masuk ke dalam pemikiran orang-orang zaman Alkitab, bukan dalam pemikiran kita yang saat ini, ya. Mari kita lihat dalam pikiran orang-orang di zaman Alkitab. Saya nggak punya waktu kita udah habis-habis nih. Saya bisa buktikan dari kitab Perjanjian Lama juga pada saat Ratu Esther bilang, oh 3 hari kita harus berpuasa dan lain sebagainya, dan banyak sekali contoh-contoh sehubungan dengan hal ini, ya. Anyway, dalam pemikiran orang di zaman Alkitab, pada hari ketiga itu setara dengan sesudah hari ketiga, itu setara dengan dalam hari ketiga, setara dengan 3 hari 3 malam. Sama, saudara, ya. Faktanya, cara mereka, orang-orang dalam Alkitab menghitungnya adalah sebagian, fakta lainnya, sebagian dari 1 hari saja, ya. Itu kan hari Jumat, itu kan tinggal 3 jam. Bukan 24 jam itu Yesus pada saat hari Jumat. Itu tinggal 3 jam, dia mati jam 3 sore. Tapi 3 jam sisa hari Jumat itu dihitung sama dengan 1 hari, ya, Sabat yang penuh yang Yesus ada di dalamnya. 12 jam. Ya, 12 jam, ya. Ya, betul. 12 jam hari Minggu, ya. Itu sama dengan 24 jam hari Sabat Yesus di dalam apa? Di dalam kubur. Sama, ya. Intinya itu adalah adanya diselesaikannya 1 periode. Walaupun tinggal 3 jam di hari Jumat, tapi itu periodenya milik hari Jumat. 24 jam hari Sabtu betul-betul penuh, nggak ada masalah. 12 jam sisa di hari Minggu, walaupun mulai dari malam sampai pagi itu, ya. 12 jam itu dihitung apa? Sama, itu karena periode harinya yang dihitung. Bukan jumlah jam yang letterlock harus tepat 72 jam. Kenapa? Karena dalam pemikiran orang-orang di zaman Alkitab, mereka memiliki apa yang disebut dengan istilah inclusive reckoning of days. Perhitungan hari yang inklusif. Ya, hari pertama, kapan itu hari pertama mulai? Hari pertama atau hari
hari pertama dari 3 hari peristiwa ini. Bukan hari pertama itu hari Jumat, bukan. Hari pertama itu Minggu ya. Tapi dari 3 hari yang bicara dalam segi Alkitab. Setelah 3 hari ya. Setelah 3 hari Yesus akan bangkit. Jadi setelah 3 hari. Nah, apa hari pertama pada saat kematian? Itulah bicara penyalipan Yesus, kematian Yesus. Itu kapan dimulainya? Itu Jumat itu dimulai dari matahari terbenam Kamis malam. Itu matahari terbenam Kamis malam. Lalu berakhir saat matahari terbenam di hari Jumat. Itulah 1 hari. Hari pertama itu. Ya, hari pertama. Nah, Anda boleh juga katakan di sinilah, kenapa di dalam Matius disebutkan 3 hari 3 malam seperti Yunus. Oke? 3 hari 3 malam Yesus itu seperti Yunus. Kenapa? Penekannya, kenapa dia tidak tulis seperti ayat-ayat lain? Sesudah, atau pada, atau di dalam 3 hari Yesus bangkit. Kenapa dalam kitab Matius itu ditekankan tentang apa? Disubungkan dengan Yunus. Ingat ayat yang tadi ditanyakan? Karena Yunus di dalam perut ikan itu bergumul kan? Dia di dalam perut bumi, di perut ikan dia bergumul. Yesus juga itu bergumul itu pada hari apa? Hari Jumat juga. Bukan hanya pada hari Jumat jam 3 dia mati. Waktu dia di Taman Eden. Bukan Taman Eden, susah. Taman Getsemani, Yesus berada di Taman Getsemani itu yang dia bergumul itu, berdoa sampai keluar darah, itu hari apa itu? Itu kan Kamis malam. Kamis malam dia. Jadi pada saat kitab Matius katakan bahwa dia 3 hari, dia 3 malam. 3 hari, 3 malam dia berada di dalam perut bumi seperti Yunus, itu penekanannya itu kepada pergumulan Yesus di dalam perut ikan, di dalam pergumulan Yesus dalam menghadapi kegelapan yang akan terjadi di lain. Seperti Yunus yang mengalami pergumulan di dalam perut ikan. Itu penekanannya, itulah sebabnya digunakan kata 3 hari 3 malam yang lengkapnya itu untuk menandakan bahwa selama 3 hari 3 malam ini Yesus benar-benar itu bergumul. Ya. Bukan hanya bergumul dia masuk dalam kuburan saja, tapi berada dalam apa? Dalam aura kematian. Seperti Yunus yang berada di dalam perut ikan itu berada dalam aura kematian. Dengan kata lain, dia dapat mati kan anytime ya, dengan kata lain. Jadi itulah, Yesus sudah bergumul itu dari Kamis malam ya, dengan kata lain ya. Itulah sebabnya ditekankan 3 hari 3 malamnya. Dari kitab Matius 12 tadi kita sudah lihat. Tapi poinnya kembali. Poinnya adalah bahwa hari pertama itu adalah dimulai hari Jumat itu, hari Jumat dimulai matahari terbenam Kamis malam. Jumat itu berakhir saat matahari terbenam ya pada hari Jumat itu. Itu malam ya. Malam siang. Alkitab tuh bukan siang malam, tidak. Alkitab tuh mulai apa? Malam siang. Hari kedua itu dihitung dari mana? Hari Sabtu itu dihitungnya kapan? Itu dimulai matahari terbenam Jumat malam ya. Sabtu itu berakhir saat matahari terbenam hari Sabtu tersebut ya. Pada hari Sabtu tersebut matahari terbenam, itulah berakhirnya hari kedua. Hari ketiga, hari Minggu itu ya. Dimulai matahari terbenam itu Sabtu malam itu sudah apa? Mulai hari ketiga ya. Setelah matahari terbenam, itu berakhir Minggu saat matahari apa? Saat matahari terbenam. Jadi inilah 3 hari tersebut ya. 3 proses ya. Penyalipan Yesus pada hari Jumat, hari beristirahat pada hari Sabat, Sabtu, rest, hari kebangkitan pada hari apa? Pada hari Minggu. Dan ini kita dapat buktikan, ini saudara ya, kalau Anda pelajari Jewish Encyclopedia, ini volume 4, halaman 475 ya. Perhitungan ini misalnya dari segi apa? Dari segi penyunatan ya. Tapi inilah kita dapat lihat bagaimana inilah cara metode berpikir orang Yahudi dari zaman dahulu, dari zaman Alkitab, dari zaman daripada Abraham dengan kata lainnya, sampai saat ini ya, dengan kata lainnya, a short time in the morning of the 7th day, ya, waktu yang singkat di pagi hari pada hari ke-7 dihitung sebagai hari ke-7. Sunat dilakukan pada hari ke-8. Meskipun hari pertama hanya beberapa menit setelah kelahiran anak, hingga dihitung sebagai 1 hari. Jadi biarpun istilahnya hari ke-7 misalnya ya, lalu kemudian mau masuk hari ke-8, hari ke-8 itu hari pertama lagi. Poinnya itu hanya perhitungannya ya, tapi poinnya adalah biar tinggal beberapa menit, tetapi itu sudah dihitung 1 hari penuh. Kenapa? Inklusif ya. Satu pemikiran yang apa? Yang seperti kita lihat tadi, inklusif, perhitungan yang inklusif. Biarpun tinggal 3 jam Yesus, hari Jumatnya itu Yesus tinggal 3 jam, tapi itu sudah dihitung sebagai 1 hari. Sebagai 1 hari. Ya, ini kita lihat ya. Jadi
Simpulannya dengan kata lain ya. Meskipun Yesus tidak berada di dalam kubur selama 72 jam, metode perhitungan waktu Yahudi membenarkan ungkapan 3 hari 3 malam yang merujuk pada bagian manapun dari 3 hari. Merujuk pada bagian manapun dari 3 hari. Oleh karena itu, kematian Yesus pada hari Jumat dan kebangkitannya pada hari Minggu pagi-pagi menggenapi nubuatan ini sebagaimana dipahami dalam konteks adat istiadat Yahudi abad pertama. Ya. Saya mohon, mari kita lihat ya. Mari kita kembali mempelajari ya dari sudut pandang mata Alkitabiah ya. Dari sudut pandang Alkitabiah apa yang Alkitab katakan. Tapi poin semuanya ini tentu saja ya. Saya ingin bawa pada kita ya. Fokus, jangan kita didistrak. Oke, saya mungkin kok panjang sekali pendeta mau jelaskan tentang itu. Kenapa? Ya, mungkin jadi sedikit pembelajaran bagi kita ya. Tapi poinnya adalah, inilah usaha-usaha yang seringkali dilakukan oleh orang-orang yang gantinya kita memikirkan makna kebangkitan Yesus. Fokus kepada Yesus, kita jor-joran dengan hal-hal yang kecil. Ya. Yang boleh bilang yang nggak terlalu penting ya. Tapi disitulah pada saat kita berjor-joran, istilahnya ya, bergumul hanya dengan hal yang kecil, kita akan melupakan hal yang terpenting, atau yang paling penting, atau lebih penting, yaitu kepada kebangkitan Yesus itu sendiri. Ibrani 12 ayat 1-2 minta kita untuk selalu fokus kepada Yesus. Karena kita, dikatakan dalam Ibrani 12 ayat 1, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang melilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Bukan perlombaan, siapa nih pendeta Rantu bisa jawab kan itu pertanyaan ini atau apa? Kurang lebih begitu. Bukan itu. Saya bukan bicara tentang Anda yang ada di acara Zoom kita, tapi itu seringkali saya dapati, ya. Saya dapati di luar, seringkali orang ingin kita supaya adu-adu jago, gitu. Nggak perlu kita adu jago, ya. Nggak perlu ya. Kita harus adu adalah untuk melihat siapa dari antara kita yang lebih banyak mengakui dosa kita, mungkin lebih bagus begitu ya. Adu-aduannya gitu, akui dosa kita, akui kesalahan kita, minta kekuatan dari Tuhan. Itulah perlombaan yang lebih baik mungkin yang harus kita melihat diri kita sendiri dengan kata lain ya. Jadi itulah ya. Jadi marilah kita berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus dalam perlombaan yang membawa kepada apa? Beban kita, dosa-dosa kita lain. Tapi mata kita tertuju Tuhan, Engkau sudah salibkan ya. Engkau sudah salibkan dosa-dosa saya pada saat saya datang mohon ampun kepadamu. Kuatkanlah saya. Dengan kata lain gitu ya kita katakan. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju pada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan membawa iman itu kepada kesempurnaan. Yang dengan mengabaikan kehinaan dan kinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia. Yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah. Kebangkitan Kristus. Itulah menyebabkan Kristus memiliki sukacita. Bangkitannya ya, karena Dia dapat berhasil membawa kita yang percaya kepadanya memperoleh kehidupan yang kekal. Kiranya inilah fokus pada Yesus, itulah yang akan selalu menjadi perhatian kita yang pertama dan yang terutama. Saya bawa ini dalam nama Yesus. Amin.